Halo, selamat pagi semua peserta webinar kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan tunggu 5 menit lagi ya teman-teman, sebelum kita masuk pada acara webinar pada pagi hari ini. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Izin mengkonfirmasi untuk Ibu narasumber kita, Ibu Emily udah hadir. Ibu Shannon Emily udah hadir belum ya? Izin mengkonfirmasi. Iya, sudah. Oke, baik. Untuk Pak Arnold udah masuk juga ya, udah join ya. Kelihatannya udah join Pak. Sudah, Pak Alberto, terima kasih. Kita tunggu sebentar, tunggu Pak Ketua Umum dulu ya, Pak, Ibu.
Baik, selamat pagi. Mohon izin konfirmasi Bapak Ketua Umum, Pak Fandi, apakah sudah join Bapak? Dapat terdengar suara saya, Bapak? Ya, ya, selamat pagi Pak Alberto. Oke, baik, Bapak. Baik, kita akan mulai pada webinar kita pada hari ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua, teman-teman. Baik kepada Bapak Dr. Insinyur Fandi Yot ST MPWK, IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, Bapak Arnold Kito, MPSI Psikolog, selaku Managing Partner PT Tabula Suka Sejahtera, dan juga Ibu Shannon Emily, MPSI Psikolog sebagai Psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, dan juga seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi ini, kami sampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada pagi ini. Baik, untuk seminar daring pada hari ini, kita mengusung tema di mana peran pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Baik, sebelum memulai webinar kita pada pagi ini, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini menyampaikan susunan webinar kita pada pagi hari ini. Di mana yang pertama itu pembukaan, yang kedua mendengarkan Master APEKNAS, yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ketua APEKNAS, yang keempat yaitu kata sambutan dari Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, dan juga yang kelima foto bersama sebagai dokumentasi, yang keenam yaitu pemataran materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh adalah penutup. Baik, saat ini kita akan masuk pada agenda berikutnya, yaitu mendengarkan Master APEKNAS. Mungkin kepada admin, kami persilakan untuk mendengarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, APEKNAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. APEKNAS, 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 APEKNAS sejahtera. APEKNAS, 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 APEKNAS untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, APEKNAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa, demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. APEKNAS, 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 APEKNAS sejahtera. APEKNAS, 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 APEKNAS untuk Indonesia. Kita akan masuk pada agenda berikutnya, yaitu kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST MPWK IPM,
Mana selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Alberto. Salam konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang telah boleh hadir di acara webinar ini. Terima kasih juga kepada top manajemen dari Tabula. Ya, terima kasih untuk sahabat saya, ya, Pak Arnold dan dari Mbak Seren. Mbak Senen, Tabula dengan APEKNAS saat ini bukan kali pertama, ya, kita sudah adakan ini kali kedua, dan kami berharap dari Pak Arnold dan Tabula Tim terus tetap mendukung APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, dikarenakan kami para pengusaha kontraktor konstruksi ini sangat membutuhkan dan berniat baik untuk membahagiakan semua tim atau karyawan kita dimanapun berada, dari Aceh sampai Papua. APEKNAS memiliki peran tanggung jawab moral dan dalam pemberdayaan anggotanya, di mana seluruh anggota APEKNAS yang memang fokus di bidang jasa konstruksi, baik dari supplier, kontraktor, maupun pelaksana konstruksi, dan saat ini juga para developer juga sudah diwajibkan untuk memiliki SBU, Sertifikat Badan Usaha. Jadi sertifikat badan usaha ini sangat penting bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan relaksasi pajak penghasilan, pajak PPH, di mana kalau memiliki SUJK, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, eh, para badan usaha tersebut akan mendapatkan relaksasi pajak penghasilan untuk perusahaan klasifikasi kecil, maka dia akan mendapatkan 1,75%. Bila dia tidak memiliki SUJK, maka dia akan mendapatkan PPH 4%. Begitu juga untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar, pada dasarnya 4% maksimal pajak PPH-nya, maka dia dapat relaksasi pajak sebesar 2,56%. Jadi para anggota APEKNAS saat ini sangat banyak mendapatkan relaksasi pajak tersebut. Makanya kami berharap para anggota atau badan usaha ini tetap senantiasa memaintain sertifikat atau perizinan-perizinan yang berlaku dari pemerintah kita. Untuk materi hari ini sangat baik sekali, ya, bahwasanya dengan judul webinar ini, peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, di mana saat ini kita melihat ada kondisi-kondisi ketidakstabilan mental di beberapa perusahaan, baik itu dari struktural organisasi dari top management level sampai ke bawah. Untuk itu kami sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis di jasa konstruksi tidak memahami bagaimana sih cara mendukung kesehatan mental bagi karyawan atau menciptakan kebaikan-kebaikan yang berarti untuk membentuk sebuah teamwork dalam bekerja. Itu kami merangkul, mengajak, ya, Tabula untuk membantu mensosialisasikan hal ini, baik itu melalui konseling, training, atau apapun nanti dari jasa yang dapat diberikan Tabula kepada para pelaku usaha. Untuk itu Bapak Ibu, kami berharap selamat berbahagia menikmati webinar ini, dan sekali lagi terima kasih ke top management Tabula, Pak Arnold Lukito dan tim. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Alberto. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya Pak Pandi, yang dimana selaku Ketua Umum APEKNAS. Kita akan masuk pada kata sambutan berikutnya, yaitu dari Bapak Arnold Lukito, MPC Psikolog, di mana beliau sebagai Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera. Mungkin kepada Pak Arnold, silakan. Oke, baik. Selamat pagi, terima kasih Pak Alberto. Selamat lagi izin Pak Ketua Umum, Pak Fandi. Sahabat saya, terima kasih Pak sudah
sudah mengajak Tabula untuk mungkin bermitra gitu ya, dan juga selamat pagi untuk Bapak dan Ibu anggota dari APEKNAS ataupun dari hadir yang lain. Saya mungkin singkat saja sebelum nanti saya akan diteruskan oleh Ibu Shannon Emily ya selaku psikolog dari Tabula. Jadi mungkin pertama-tama saya mau menyampaikan ya, terima kasih sekali lagi, ini adalah webinar yang kedua ya bersama dengan APEKNAS. Kemarin yang pertama kita lakukan di beberapa minggu yang lalu dengan tema tentang burnout seperti itu. Burnout, bagaimana kita bisa menyikapi fenomena burnout bagi pekerja di sektor konstruksi. Nah, hari ini kita akan spesifik mungkin berbicara dari sisi leaders seperti yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Shannon Emily selaku psikolog dari Tabula. Mungkin saya untuk memberikan sedikit pengantar di depan seperti itu ya, bahwa sama seperti yang akan saya sampaikan di webinar pertama, bahwa kami sangat mengapresiasi inisiatif dari APEKNAS ya selaku asosiasi para pengusaha konstruksi ya, bisnis kontraktor, bahwa ternyata sudah punya kesadaran ya atau kepedulian juga tentang sisi kesehatan mental, kesehatan psikologis dari para pekerjanya seperti itu. Karena mungkin masih banyak di Indonesia ya, terutama yang belum melihat bahwa sisi manusia dari suatu bisnis, bahwa melihat bahwa kadang-kadang bisnis hanya semata-mata bicara tentang profit, tapi jadi mungkin agak abai melihat bahwa mereka juga manusia-manusia yang punya emosi, dia punya kehidupan, gitu. Jadi kadang mereka hanya seperti hanya sumber daya seperti itu. Nah, saya mungkin izin juga sedikit tampilkan beberapa gambar ya Bapak dan Ibu. Nanti Ibu Shannon akan lebih elaboratif lah yang menjelaskannya. Tapi kalau dari saya mungkin sedikit. Oke, gambar saya apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Pak Ron. Oke. Ya, baik. Tadi Bapak dan Ibu mungkin sedikit pengantarnya di awal, sebelum nanti akan dibahas lebih jauh dengan Ibu Shannon, bahwa ini data-data dari Riskesdas, dari Kemenkes, dan dari beberapa sumber-sumber itu memperlihatkan bahwa sebetulnya fenomena kesehatan mental atau kesehatan jiwa di Indonesia itu sangat-sangat besar gitu ya. Dan ini hanyalah data yang tercatat gitu. Masih banyak data yang tidak tercatat. Artinya sangat mungkin angka itu jauh lebih besar ya tentang fenomena bunuh diri, kemudian fenomena mengalami depresi ya, dan juga berbagai gejala-gejala gangguan atau permasalahan psikologis lainnya gitu. Dan ini kita bicara adalah fenomena masalah yang klinis ya Bapak Ibu, bukan orang-orang yang mungkin melihat di TikTok, melihat di Reels, oh ini tanda-tanda kamu depresi, kemudian dia mengklaim diri depresi. Tidak, ini adalah data-data yang bicara tentang memang depresi klinis, kecemasan klinis, ya. Jadi ini adalah diagnosa yang serius dan itu angkanya besar seperti itu. Dan itu malah kadang-kadang yang menjadi masalah karena mungkin tanpa disadari para pimpinan, para leaders mungkin melihat kamu ini cuma terpengaruh sosmed, kamu cuma lihat TikTok, cuma lihat Reels, lalu kamu menganggap dirimu depresi. Jadinya tidak dianggap serius. Akhirnya kasihan teman-teman yang mungkin memang punya gangguan jiwa, gangguan kesehatan, stres atau kecemasan, jadi mereka tidak mendapat penanganan yang baik gitu karena di label kamu cuma korban dari sosmed misalnya seperti itu. Nanti bagaimana kita sebagai leaders bisa lebih bijak, bisa lebih tahu cara menyikapi masalah ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Shannon seperti itu. Mungkin terakhir dari saya juga menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan tentang Tabula, jadi ya kami Tabula adalah sebuah penyedia layanan kesehatan mental, kesehatan jiwa dan psikologis ya dengan fokus untuk membangun kesehatan mental dan juga kecerdasan emosional. Kami melayani baik untuk masyarakat umum, untuk instansi swasta, untuk bisnis dan juga untuk sekolah. Jadi kami memberikan layanan berupa ada konsultasi atau konseling dengan psikolog, ya juga kami memberikan layanan berupa assessment atau tes psikologi untuk memotret ya SDM di dalam sebuah organisasi, lalu juga ada kelas, seminar, workshop, training ya dan juga team building seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada dari rekan-rekan yang mungkin ada kebutuhan terkait itu, nanti kita bisa bicara lebih lanjut untuk bagaimana kami bisa bantu rekan-rekan di sini agar karyawan-karyawannya bisa lebih sehat secara psikologis dan akhirnya lebih produktif. Ini beberapa klien-klien kami ada dari perbankan, dari
financing, dari LSM, dari FMCG, ya, dan juga dari teknologi. Seperti juga dari sekolah, dari kampus. Ini adalah teman-teman yang sudah mempercayakan kami. Itu saja dari saya. Selanjutnya nanti akan disampaikan lebih detail oleh Ibu Shannon. Terima kasih Pak Alberto. Saya kembalikan ke Pak Alberto. Baik, terima kasih Pak Arnold atas kata sambutannya dan juga beberapa sedikit tadi materi paparan sedikit tentang tabula. Baik, berikut sebelum kita masuk pada inti webinar pada pagi ini, izinkan kami untuk capture foto bersama, dokumentasi bersama. Mungkin untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini boleh menyalakan kamera. Baik. Mungkin saya hitung 1 sampai 3, kita akan capture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kami infokan, jika teman-teman peserta webinar pada hari ini yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai APEKNAS dan juga video webinar pada pagi hari ini, mungkin teman-teman boleh kunjungi YouTube kami, akun YouTube kami, yaitu APEKNAS DPN, di mana teman-teman situ bisa melihat review kembali mengenai webinar kita pada pagi hari ini. Baik, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe juga dan juga nyalakan lonceng untuk dapat pemberitahuan dari YouTube kami. Baik, selanjutnya kita akan masuki pada acara inti webinar pada pagi ini, yaitu di mana pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab, di mana webinar ini akan dipandu oleh Ibu Shannon Emily, MPC, psikolog sebagai psikolog dari PT Tabula Sukses Sejahtera. Pada Ibu Shannon Emily, kami persilakan. Terima kasih Pak Alberto. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak Fandi, Pak Arnold. Terima kasih untuk kesempatannya membawakan webinar hari ini. Mungkin saya izin share screen juga ya. Oke. Sudah masuk untuk ininya? Baik, ya, perkenalkan mungkin sekali lagi nama saya Shannon Emily, biasanya saya dipanggil dengan Shannon, saya adalah psikolog dari Tabula. Hari ini saya akan membawakan materi terkait bagaimana sih peran pemimpin dalam menjaga kesehatan mental di lingkungan pekerjaan. Nah, mungkin seperti tadi yang Pak Fandi dan Pak Arnold juga sudah sampaikan terkait kondisi saat ini, memang sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin mulai menemukan masalah-masalah kesehatan mental di lingkungan kerja, yang mana mungkin kadang baik rekan kerja ataupun pemimpin dan organisasi juga mungkin masih belum punya pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana sih menghadapi dan menghindari masalah-masalah kesehatan mental di lingkungan kerja. Oke, nah mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut ya mengenai cara-caranya, kita perlu tahu terlebih dahulu nih sebenarnya kesehatan mental itu tuh apa gitu. Kalau kesehatan mental sendiri sebenarnya itu memang adalah kondisi kesejahteraan mental yang membantu seseorang untuk mengatasi tekanan kehidupan, menyadari kemampuannya belajar dan bekerja serta berkontribusi untuk komunitasnya. Jadi ketika seseorang memiliki kondisi yang cukup sehat mental, sebenarnya itu akan membantu mereka nih menghadapi tekanan-tekanan, baik di pekerjaan, sosial, ataupun keluarga, gitu. Jadi, ketika kalau sebenarnya kan mitos-mitosnya atau isu-isunya yang sering dinilai oleh orang-orang atau stigma-stigma itu kan memang orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, dia adalah orang yang lemah gitu. Atau ya harusnya orang-orang itu nggak bisa nih, nggak boleh nih untuk memiliki masalah kesehatan mental gitu. Padahal sebenarnya kondisi kesehatan mental ini sama aja kayak kondisi sehat secara fisik. Kayak kita kan sebenarnya ada situasi-situasi yang mungkin membuat kita secara fisik cukup lelah, terus akhirnya mungkin secara imunitas itu
menurun dan akhirnya kita sakit gitu. Kondisi kesehatan mental ini kurang lebih serupa. Nah, yang mana sebenarnya ketika di lingkungan kerja ini yang harus dibangun gitu sehingga menghindari orang-orang yang mungkin mulai menyadari kalau dia mulai ada masalah kesehatan mental lebih berani untuk mengakui dan mungkin menyampaikan ya kendala-kendala mereka apa, kondisinya seperti apa yang akhirnya berdampak nih ke produktivitas mereka gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, saya pengen tanya juga nih sama Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu, ciri-ciri orang dengan masalah kesehatan mental di pekerjaan gimana sih gitu? Kalau Bapak Ibu kan mungkin sebenarnya banyak melihat rekan-rekan kerjanya atau mungkin staff-staffnya yang ada masalah kesehatan mental, kira-kira itu seperti apa? Mungkin boleh sambil bantu saya di kolom chat, dibayang-bayang kira-kira ciri-cirinya tuh seperti apa sih? Saya mungkin yang tampak ya, terutama di pekerjaan. Apakah misalkan, oh kayaknya diajak ngobrol susah nih udah diarahin kok kayaknya nggak fokus gitu misalkan. Atau kelelahan gitu. Itu boleh bantu saya sambil diceritakan juga kira-kira seperti apa nih kalau dari Bapak Ibu menemukannya. Tuh. Boleh? Kalau misalnya ada yang kebayang kira-kira ciri-cirinya seperti apa, bisa bantu saya di kolom chat. Oke, saya masih tunggu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kebayang gitu atau menebak-nebak kira-kira seperti apa, menduga-duga, itu boleh juga. Oke, masih belum. Ini masih belum, kira-kira nggak kebayang atau memang belum pernah ketemu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah keinget gitu ya, kira-kira ciri-cirinya tuh seperti apa, yang ditemui itu seperti apa, boleh banget untuk sambil kasih komentar di kolom chat. Gitu, saya sambil lanjut untuk membahas sebenarnya seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, mungkin sebelum kita tahu, kita perlu tahu dulu sebenarnya kondisi kesehatan mental ini itu dampaknya apa gitu, mempengaruhi seperti apa ke individu. Jadi kalau kesehatan mental sendiri, em, dia itu akan kalau kita sendiri kan sebagai individu pasti kita ada pemikiran, ada perasaan. Nah, kondisi kesehatan mental ini terbentuk dari pikiran dan perasaan kita yang mana sebenarnya itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Jadi kalau misalnya sebagai contohnya di pikiran nih, aduh deadline proyek kayaknya makin mepet, tapi ini semua rekan-rekan kerjanya lambat, sehingga akhirnya mempengaruhi nih perasaannya, menjadi kesal, frustasi karena kok kayaknya semua nggak berjalan sesuai dengan keinginannya. Dampaknya apa nih ke perilaku? Ada yang mungkin dari rekan-rekan kerja sering ketemu atasan-atasan yang marah hingga mungkin memaki para pekerja atau memberikan tekanan lembut atau mungkin ada juga yang kesal frustasi tapi misalnya dia menangis sendirian di toilet atau pulang kerja akhirnya dia em, tiduran doang udah kecapean gitu. Jadi sebenarnya kondisi kesehatan mental ini ketika memang seseorang mengalami kendala-kendala dalam mengatasi kondisi kesehatan mentalnya, ini yang terjadi gitu. Bagaimanapun sebenarnya itu akan mempengaruhi bagaimana berperilaku di lingkungan sosial gitu. Jadi pasti sebenarnya itu akan mempengaruhi juga nih bagaimana nanti individu ini bersikap atau mengambil tindakan ataupun berinteraksi dengan rekan-rekan kerja lainnya. Seperti itu. Nah, kira-kira dampaknya apa? Kalau tadi kan sebenarnya kita membahas tentang di awal pertanyaan adalah ciri-cirinya seperti apa. Nah, mungkin ciri-ciri itu kita bisa telusuri dari respon-respon yang terjadi, yang tampak dari individu itu. Jadi, selain kondisi kesehatan mental ini berdampak terhadap cara seseorang berperilaku, tapi sebenarnya ketika seseorang mengalami kendala dalam menjaga kesehatan mentalnya, hal ini tuh juga akan berdampak
pada bagaimana seseorang ini menjalani kehidupan sehari-hari. Karena ada 3 aspek yang terpengaruh dari orang tersebut. Itu ada pertama respon fisiologis. Jadi kalau misalnya rekan-rekan kerja semua, rekan-rekan menemukan atasan, staf yang kayaknya terlihat kelelahan, kurang bertenaga atau berenergi, itu tuh mungkin bisa jadi, walaupun sebenarnya bisa aja ya kayak, oh kurang tidur nih, atau misalkan eh, lembur terus gitu. Itu kan sebenarnya salah satu respon yang sebenarnya terlihat gitu. Nah, ketika seseorang mengalami kondisi kesehatan mental, respon-respon ini tuh juga bisa terlihat. Karena bagaimanapun kan, ketika bagaimana kita kondisi mental kita itu kan juga berdampak ya ke kondisi tubuh kita. Jadi sebenarnya yang paling terlihat cukup jelas dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah respon fisiologis ini gitu. Jadi itu yang sebenarnya mungkin paling mudah untuk diidentifikasi. Selain sebagai pemimpin atau sebagai rekan kerja, sebagai atasan itu akan lebih mudah melihat kondisi fisiologis dari rekan-rekan kerjanya, tapi sebagai individu pun akan mudah tuh untuk istilahnya kayak mendeteksi kondisi mereka tuh seperti apa gitu. Kemudian itu ada juga yang kedua, lingkungan sosial. Kalau di lingkungan sosial sendiri ini terjadi penurunan minat dari bergaul, dari bersosialisasi, terus mungkin jadi lebih sensitif, jadi eh, mudah marah, mudah mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap sesuatu. Istilahnya kalau mungkin sering disebut jadi lebih jutek misalnya, itu juga bisa. Terus ada potensi-potensi mengalami konflik karena kan mereka lebih sensitif ya terhadap tekanan-tekanan atau respon-respon orang lain, sehingga ketika mereka jadi lebih sensitif dan mereka mengekspresikannya, otomatis itu dampaknya juga ke relasinya nih yang mulai bermasalah gitu. Lalu yang ketiga itu ada pekerjaan. Sulit fokus, banyak nunda, kualitas kerja menurun, ataupun yang paling jelas banget itu biasanya sering absen atau sering minta sick leave gitu dengan berbagai alasan. Nah, ini yang sebenarnya bisa sebagai acuan nih Bapak Ibu untuk menemukan kira-kira oh kayaknya staf-staf yang ini atau rekan kerja yang ini kayaknya dia mulai ada penurunan ya. Kayaknya kok dia lebih lemas dari biasanya ya. Atau misalkan, oh kok kayaknya biasanya dia baik-baik aja, tapi sekarang kok kayaknya gampang marah gitu. Nah, itu bisa sambil ditanyakan juga ke mereka sebenarnya, lagi kenapa sih? Lagi ada kendala apa? Kalau misalkan ada yang bisa dibantu nggak dari pekerjaannya kayak gitu. Jadi ketika mulai menemukan ciri-ciri kayak gini, sebenarnya mungkin bisa loh untuk menanyakan, sekedar menanyakan kayak bagaimana kondisinya itu mungkin juga udah membantu karena kan sebenarnya mungkin masalahnya tuh bukan masalah di pekerjaan tapi bisa juga misalkan masalah dengan keluarganya, masalah dengan pacarnya, pasangannya, anaknya gitu. Jadi mm, perlu untuk kayak sebenarnya membangun tempat yang juga nyaman dan aman bagi karyawan atau bagi staf ini gitu. Karena bagaimanapun ketika kebayang nggak mungkin orang-orang yang sedang mengalami 3 hal ini ya, ada penurunan respon fisiologis, ada masalah di lingkungan sosial, pekerjaannya juga jadi sulit nggak fokus. Dampaknya tentunya ke produktivitas kerja yang menurun. Nah, yang mana tentunya sebagai pemimpin, sebagai atasan, bahkan sebagai satu organisasi perusahaan, ya pasti nggak mau hal ini terjadi gitu. Karena bagaimanapun kan target terus jalan, deadline, tenggat waktu proyek itu terus berjalan gitu. Sehingga istilahnya kalau dari kacamata organisasi, seharusnya eh, ini harus bisa dikejar gitu. Tidak ada waktu untuk akhirnya kita membiarkan karena semakin dibiarkan tentunya produktivitasnya akan semakin melambat, tempo kerjanya akan melambat dan deadline itu kan nggak mungkin semakin mundur gitu. Pasti rasanya sebagai atasan tuh mungkin juga em,
apa ya dapat tekanan dari dua sisi. Di satu sisi mungkin kadang kita memahami bagaimana staf-staf kita tuh mungkin merasa kelelahan ya dengan misalnya load kerjanya, atau mungkin kita memahami oh kayaknya dia lagi ada masalah dengan keluarganya. Tapi di satu sisi ada tuntutan-tuntutan dari atasan yang kayaknya dari perusahaan yang kayaknya ya memang nggak bisa dinegosiasi lagi gitu. Nah, mungkin untuk membantu Bapak Ibu semua memahami kesehatan mental, selain tadi respon-respon fisiologisnya, isu-isu lingkungan sosial yang mungkin muncul atau dari performa kerjanya, tapi mungkin Bapak Ibu juga bisa nih memahami bahwa kesehatan mental ini suatu spektrum sebenarnya. Sama kayak misalnya kalau kita kalau kita ada masalah kesehatan fisik, kayak misalnya kalau kita sampai nggak bisa kerja banget, itu kan mungkin kita misalnya bisa sampai harus dirawat atau demam tinggi yang kayak kita lemas banget badannya gitu, sampai kita nggak bisa untuk berfungsi bekerja gitu. Tapi kan mungkin ada penyakit-penyakit yang kayaknya kita masih bisa untuk bekerja, kita masih bisa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, masih bisa untuk berinteraksi dengan teman-teman rekan kerja gitu. Nah, misalnya kayak penyakit-penyakit flu, batuk gitu, itu kan sebenarnya walaupun ya mengganggu, tapi kita masih bisa untuk mendorong diri kita bekerja. Sama juga kayak kesehatan mental, dia tuh juga seperti itu, ada spektrumnya. Ada kondisi-kondisi yang mungkin kita agak stres dengan pekerjaan kita merasa kayaknya cukup lelah, yang mana ya kadang kita ada penurunan fokus, tapi mungkin kita cuma butuh, oke sebentar deh, jalan dulu keluar, jajan dulu, nanti kita balik lagi. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang kayaknya mau sebagaimanapun berusahanya untuk kembali ke pekerjaan, tetap susah untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal gitu. Nah, di sini ada empat area, empat bagian. Yang pertama itu bagian sehat, itu kondisi mood normal. Jadi dia cukup stabil, performa kerjanya cukup konsisten, secara fisik dan sosial cukup aktif, terus pola tidur normal dan konsisten, dan dia nyaman di tengah orang lain. Nah, kemudian di bagian berikutnya itu ada stres. Nah, stres ini tadi yang mungkin sudah saya sampaikan, ini membuat seseorang tuh mungkin jadi lebih mudah tersinggung. Dia nggak sabar, terus jadi kelihatan kayaknya lebih gampang gelisah, cemas. Atau misalnya ada emosi lain, misalnya seperti kesedihan, itu mulai meningkat. Terus ada juga penurunan fokus, mudah lupa. Nah, tapi sebenarnya penurunan fokus ini belum ekstrim. Lebih ke sesuatu yang kalau misalnya kita kayak kelelahan, kita jadi susah fokus misalnya dari yang dalam satu hari biasanya kita bisa nyelesain 10 tugas sekaligus, tapi mungkin di hari itu kita jadi lebih melambat. Jadi misalnya oh mungkin hanya 8 pekerjaan atau 9 pekerjaan. Jadi penurunan yang sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi ya ada gitu. Terus mungkin mulai ada masalah dalam tidur, ada pikiran yang mengganggu, aktivitas sosial menurun. Jadi misalnya kayak biasanya Sabtu Minggu dia pergi sama keluarga jalan-jalan atau pergi sama teman-temannya. Tapi mungkin karena rasanya kayak cukup lelah dengan pekerjaan misalnya, atau Senin sampai Jumat kayaknya udah cukup lelah banget, udah energinya sudah cukup habis, akhirnya misalnya oh yang dari Sabtu Minggu biasanya sering keluar, akhirnya memilih untuk kayak mau istirahat aja di rumah gitu. Itu di fase ini. Kemudian naik lagi ke fase berikutnya itu ada berjuang. Jadi ada perasaan yang tidak berdaya, ada rasa tidak berguna, putus asa, terus penurunan pada performa kerja. Nah, biasanya ketika di fase berjuang ini orang lain itu akan lebih gampang melihat karena penurunan performanya itu cukup signifikan gitu. Terus ada masalah gangguan tidur. Nah, ketika ada masalah gangguan tidur misalnya staff ini kayaknya jadi nggak bisa tidur gitu, tidur sehari cuma 1-2 jam terus sudah harus balik lagi ke kantor gitu. Itu kan sebenarnya impact-nya di pekerjaan juga benar-benar susah, lemas bawaannya, terus
mungkin dari segi mukanya kelihatan lesu banget gitu. Itu kan sebenarnya tampak jelas. Terus mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Dari yang kayaknya kalau kita lihat dia biasanya ramah, dia biasanya suka ngobrol, kalau misalnya waktu istirahat ini memilih untuk misalnya sendiri. Terus kalau nyapa juga cuman ala kadarnya misalnya gitu. Itu mungkin bisa aja itu dia udah masuk ke fase berjuang gitu. Lalu kalau masuk ke fase krisis nih, ini fase terakhir. Nah, mungkin kalau untuk fase yang ini lebih lebih terlihat lagi gitu karena mulai adanya masalah-masalah yang terjadi karena misalnya sulit mengendalikan emosi, terus ada kondisi-kondisi mood yang depresi gitu. Itu kalau misalnya kondisi mood yang depresi biasanya mungkin dia udah cuti gitu, dia ngambil cuti dalam 1 bulan kok kayaknya seminggu bisa 2 kali dia ngambil cuti gitu, atau kayak kok sick leave-nya beberapa kali ya dalam kurun waktu yang sebenarnya hitungannya sih singkat gitu. Terus mungkin ada tingkat kecemasan yang cukup tinggi, yang mungkin ada beberapa yang dampaknya sampai panic attack gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah panic attack ini. Mungkin ada yang belum pernah. Panic attack ini itu jadi gejala yang dia paniknya itu benar-benar sampai detak jantungnya meningkat, tangannya bisa sampai gemetar, itu terjadi mungkin cukup lama tuh, bisa kayak cukup intens, bisa 5-10 menit itu terjadi gitu. Dan ini mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak tahu ini penyebabnya kenapa. Tiba-tiba lagi kerja dia merasa kayak mulai sesak napas, mulai gemetar gitu. Yang mana ini pasti udah susah untuk membantu dia bekerja di saat itu gitu. Terus mulai adanya pemikiran-pemikiran bunuh diri gitu. Nah ini memang udah cukup ekstrim. Nah, lalu bagaimana nih kalau biasanya kan sebenarnya kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, biasanya kan mungkin yang tampak itu, sorry, yang tampak itu kan mungkin akan di-stres atau berjuang gitu. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan adalah untuk lebih peka, lebih mengobservasi kira-kira staff atau rekan kerja dari Bapak Ibu itu ada di fase yang mana ya gitu. Kalau sehat kan mungkin kita nggak akan terlalu concern gitu, tapi mungkin ketika udah ada penurunan-penurunan fokus dikit, mulai ada kayak kelihatan 3L ya istilahnya, kayak letih, lesu, lemah gitu. Itu mungkin udah perlu untuk di approach atau melakukan kayak pendekatan kayak gitu ke staff ini. Nah, kalau di pekerjaan itu ada istilah yang namanya burnout. Jadi mungkin sebenarnya di webinar sebelumnya udah sempat disinggung, tapi mungkin di sini saya singgung sedikit lagi karena kalau di lingkup pekerjaan ketika kayaknya tidak ada jeda, tidak ada di perusahaan mungkin kayak load-nya cukup tinggi, isu-isu pekerjaan tuh kayaknya cukup intens, itu biasanya memunculkan gejala burnout. Nah, burnout ini apa? Burnout ini tuh sebenarnya kondisi lelah secara mental, emosional, dan fisik yang disebabkan oleh stres berkepanjangan dan dampaknya ada penurunan motivasi, penurunan performa, dan mulai berjarak. Seperti yang tadi udah disampaikan sebelumnya, masalah sosial itu kan sebenarnya cukup identik ya dengan isu-isu kesehatan mental. Jadi dia yang mulai menarik diri, mulai lebih pendiam. Nah, ini yang juga terjadi di burnout gitu. Nah, tapi apa nih yang menyebabkan burnout, seseorang tuh bisa mengalami burnout? Sebenarnya yang cukup umum adalah volume pekerjaan. Jadi ini muncul karena beban kerja, beban tanggung jawabnya berlebih tinggi gitu. Jadwal yang padat, nggak ada waktu jeda. Misalnya Senin sampai Jumat, dia dikejar-kejar deadline. Dari pagi dia masuk itu udah langsung harus nyelesain banyak pekerjaan. Udah misalnya selesai jam 5, tapi tiba-tiba dia harus lembur. Yang kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya ketika terus berlanjut ya. Mungkin kalau 1-2 hari, 1 kali dalam seminggu gitu, tapi tetap ada waktu istirahat mungkin di hari-hari tertentu, itu mungkin tidak terlalu berdampak
membuat seseorang menjadi burnout. Tapi bisa dibayangkan kalau misalkan ini terjadi selama 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, atau bahkan 6 bulan sampai 1 tahun berturut-turut gitu. Pasti ada kelelahan yang kayaknya mungkin juga udah susah diekspresikan gitu, susah untuk dideskripsikan juga. Dan mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar atau pernah dengar ceritanya atau mungkin pernah merasakan juga kondisi di mana kita tuh kayak robot gitu dalam bekerja. Saking kita nggak ada, saking pekerjaannya mungkin setiap harinya tuh sama, terus juga loadnya tinggi, itu kita jadi kayaknya bangun tidur ya udah otomatis aja ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan, nyelesain, terus udah pindah lagi gitu. Tapi tanpa kita mungkin benar-benar menyelesaikan itu dengan fokus gitu, dengan benar-benar memperhatikan. Jadi ya udah kayak ngerjainnya kayak otomatis aja, kayak robot bener-bener. Udah pindah habis selesai satu, pindah ke tugas lainnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi pemicu munculnya burnout ini. Lalu kemudian ada masalah sosial. Nah, kalau masalah sosial ini biasanya lebih ke terkait masalah interpersonal yang kayaknya membuat seseorang tuh sulit untuk kasih batasan. Misalnya dia ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, tapi tiba-tiba dia diajak untuk mungkin membangun relasi sama klien atau membangun relasi dengan bosnya gitu, atau diajak atasannya untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak di luar tanggung jawab dia gitu, yang mana artinya ketika dia fokus ke hal-hal sosial ini akhirnya misalnya dia jadi susah untuk ngerjain tugas-tugas pekerjaan lainnya, atau akhirnya dia susah untuk istirahat. Jadi misalnya sepulang kerja kita kumpul dulu ya, kita ketemu vendor dulu ya, kita traktir vendor dulu ya misalnya, atau traktir klien dulu ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini yang kayak kadang ketika terlalu sering, hasil mungkin untuk sebagian orang rasanya jadi melelahkan dan akhirnya ketika berkepanjangan itu dampaknya ke burnout. Kemudian boredom. Boredom ini tuh sebenarnya lebih ke rasa bosan ya, rasa kehilangan minat, penurunan minat yang ekstrim pada aktivitas sehari-hari, khususnya pekerjaan. Nah, ini disebabkan oleh apa? Nah, biasanya itu yang kalau mungkin kerjanya udah tahunan, udah puluhan tahun, terus kayaknya ngerasa, oh udah gak ada motivasi dalam artian mungkin udah ngerasa kerjanya monoton, nggak ada makna lagi gitu, kehilangan makna untuk menjalani pekerjaannya gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi lama-lama burnout juga gitu. Em, nah, saya mau tanya lagi nih ke Bapak Ibu semua. Mungkin boleh bantu saya dengan reaction-reaction di Zoom. eh Pernah nggak sih menemukan staff yang terlihat seperti memiliki masalah kesehatan mental? Kalau tadi mungkin di awal-awal menjelaskan ciri-ciri itu kayaknya cukup susah, tapi kan ini kita tadi sebenarnya udah sempat kita bahas bersama-sama sebenarnya isu-isu kesehatan mental itu seperti apa atau kira-kira yang bisa terlihat itu seperti apa. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu boleh bantu kasih reaction, pernah itu misalnya checklist terus enggak itu silang gitu. Nah, boleh dikasih bantu reaction di Zoom-nya. Kira-kira pernah nggak sih Bapak Ibu semua menemukan staff yang kayaknya punya masalah kesehatan mental gitu? Walaupun mungkin belum ditanyakan atau belum ada konfirmasi ya, tapi kira-kira kayaknya staff yang ini ada deh gitu, ada masalahnya deh gitu. Boleh bantu saya kasih reaction? Atau mungkin kalau bingung ngasih reactionnya bisa di kolom chat iya atau tidak gitu. Oke, sambil diingat-ingat, kira-kira pernah nggak ya ketemu staff yang seperti ini? Boleh, Bapak Ibu? Oke, ada yang pernah nih, ada yang sudah chat ke saya, pernah. Oke, ada lagi yang belum atau ada yang sudah? Mungkin boleh kasih reaction ke saya. Oke, ini masuk lagi di chat saya. Oke, pernah. Ada lagi?
Gimana Bapak Ibu? Oke. Mungkin ada yang belum juga atau ada yang mungkin masih ngeraba-raba. Aduh, ini kalau kesehatan mental seperti apa sih gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut Bapak Ibu nih gitu, sebenarnya kesehatan itu tanggung jawab siapa sih? Individu atau perusahaan? Boleh nggak bantu saya sekali lagi nih? Kira-kira kondisi kesehatan mental itu tanggung jawab individu atau perusahaan ya? Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang punya jawaban? Kira-kira kondisi kesehatan mental itu tanggung jawabnya eh, kita sebagai individu atau perusahaan bersama? Oke, dari Ibu Yani. Ada lagi yang mungkin punya pandangan yang berbeda? Ada lagi yang mau memberikan jawaban dari Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Oke, jadi kalau sebenarnya kesehatan mental itu tanggung jawab individu atau perusahaan gitu. Nah, sebenarnya ini jawabannya. Kesehatan mental itu adalah tanggung jawab individu. Jadi kita sebagai individu itu memang punya peran untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi tanggung jawab perusahaan adalah membantu karyawan atau individu mendapatkan akses atau lingkungan kesehatan mental yang menunjang, lingkungan yang menunjang kesehatan mental gitu. Jadi kalau tadi Ibu Yani sempat bilang, oh iya, ini tanggung jawab bersama gitu. Betul bahwa ini memang tanggung jawab bersama, tapi perannya mungkin berbeda. Kalau individu mungkin lebih benar-benar untuk kesadaran, inisiatif penjaga kesehatan mentalnya. Dan kalau dari perusahaan adalah membantu dari segi fasilitasnya gitu. Jadi membantu untuk mengakomodir bagaimana ketika kita punya staff, kita punya karyawan, itu bisa mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung mereka untuk bekerja secara optimal dengan kondisi kesehatan mental yang terjaga gitu. Karena kan ketika harapannya adalah ketika para staf ini memiliki kondisi kesehatan mental yang stabil, yang terjaga, perusahaan juga yang akan merasakan dampaknya gitu karena kan produktivitasnya pasti akan meningkat dari segi mungkin pencapaian target secara jangka panjang, penilaian perusahaan secara jangka panjang gitu itu akan meningkat juga gitu. Nah, kira-kira karakteristik seperti apa nih yang bisa mengganggu kesehatan mental para staf gitu? Mungkin dari rekan-rekan semua, pasti kalau rekan-rekan semua itu start dari karyawan gitu, di awal banget mungkin dari rekan-rekan yang meniti pekerjaan itu dari eh, habis lulus sekolah, habis itu bekerja, ketemu dengan berbagai macam atasan, itu mungkin sebenarnya sudah menemukan, sudah melihat atasan-atasan atau pemimpin-pemimpin seperti apa yang kayaknya, oh saya nyaman nih dengan karakteristik pemimpin seperti ini. Oh saya kurang nyaman nih kayaknya dengan karakteristik pemimpin seperti ini gitu. Jadi mungkin sebenarnya udah punya gambaran secara garis besar pemimpin yang kayaknya bisa membantu saya merasa nyaman dan pemimpin yang tidak gitu. Nah, walaupun ini sifatnya memang kalau dari penilaian subjektif ya gitu, tapi sebenarnya ternyata karakteristik pemimpin-pemimpin yang mungkin kurang membuat nyaman itu dari penilaian-penilaian orang itu biasanya cukup sama gitu. Biasanya itu terkait bagaimana atasan itu bisa memfasilitasi seseorang memberikan performa
performa kerjanya secara mungkin lebih bebas gitu. Ada beberapa yang juga merasa kurang nyaman ketika memiliki atasan yang kayaknya sering marah-marah atau salah sedikit langsung dikritik. Ada juga yang kayak terlalu micromanage misalkan gitu. Atau atasan-atasan yang kayaknya sangat cuek dalam artian tidak berusaha untuk mengakomodir para stafnya, terutama ketika mengalami kesulitan gitu. Nah, di sini itu ada karakteristik pemimpin yang sekiranya dapat membantu karyawan itu menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah membangun motivasi kerja. Jadi sebenarnya atasan ini, maksudnya walaupun peran atasan adalah sebenarnya memberikan mengevaluasi hasil pekerjaan dari para stafnya dan menyampaikan mungkin ke atasan eh, top management gitu, misalnya ke atasan yang lain. Di sini atasan pun juga perlu sebagai pemimpin itu pun juga perlu untuk bisa membangun motivasi kerja dari para stafnya gitu. Jadi perlu untuk misalnya mengetahui kira-kira tantangan-tantangan seperti apa sih yang bisa diberikan kepada setiap karyawan gitu. Karena kan mungkin treatment dari atau perlakuan dari setiap individu di dalam mungkin satu divisi atau satu tim gitu, itu mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Ada mungkin staff-staff yang rasanya sebenarnya ya hanya diberikan framework kerja, itu dia sudah cukup, tapi ada karyawan-karyawan yang rasanya perlu untuk mendapatkan tantangan, perlu untuk diberikan hal-hal yang di luar dari job desk-nya yang memang menantang gitu. Karena mungkin misalnya karyawan ini cukup ambisius gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu untuk dibangun. Jadi perlu untuk menjadi role model juga supaya karyawan ini jadi terdorong gitu. Nah, terus pemimpin seperti apa lagi nih? Bisa berempati. Jadi di satu sisi memang kalau posisi pemimpin itu di tengah ya, dia menjembatani antara keinginan organisasi atau ekspektasi perusahaan, target perusahaan dengan situasi timnya gitu. Jadi di satu sisi memang kadang kita mesti mendorong sebagai pemimpin perlu untuk mendorong para stafnya supaya bisa mencapai target yang diberikan. Tapi di satu sisi mungkin juga perlu nih ada sisi-sisi di mana pemimpin itu perlu untuk bisa berempati dengan para stafnya. Berempati ini maksudnya seperti apa? Lebih ke untuk menempatkan diri di posisi para stafnya gitu. Jadi perlu untuk bisa memahami sebenarnya benar nggak ya misalnya kalau load kerjanya gitu kita berharap mereka bisa mengejar satu tugas ini untuk mengejar deadline tertentu yang misalnya deadline-nya terlalu singkat gitu. Nah, untuk atasan-atasan yang kayaknya kurang berempati, mungkin nggak terlalu peduli tuh dengan ya yang penting selesai aja. Berfokus sama hasilnya aja, yang penting saya dapat hasilnya dalam deadline segitu. Tapi kalau untuk atasan-atasan yang bisa berempati, mereka akan bisa untuk menanyakan kepada para stafnya, kira-kira dengan deadline segini, visible nggak ya untuk mereka selesaikan gitu? Apa kendalanya? Apa kesulitannya? Jadi mereka mencoba untuk menggali situasinya, menggali kondisinya, dan akhirnya mereka bisa merefleksikan kira-kira mampu nggak ya dengan load segini, cukup nggak ya, maksudnya mereka bisa nyaman nggak ya, masih dalam kapasitasnya nggak ya gitu. Dan misalnya juga bisa berempati ini sebenarnya halnya luas, bukan cuma tentang lingkup pekerjaan aja, bisa juga ternyata misalkan punya staff yang kayaknya ibu-ibu masih punya newborn, masih baru saja melahirkan, mungkin ada hal-hal yang kayak misalnya membuat dia misalnya tiba-tiba harus pulang, tiba-tiba anaknya sakit, jadi dia mungkin harus izin masuk siang misalnya. Nah, sikap empati inilah yang sebenarnya juga bisa ditunjukkan. Di satu sisi mungkin ya karena kita merasa lagi ada pekerjaan yang banyak, lagi ada meeting misalnya, tapi
rasa empati ini akhirnya bisa membantu mereka untuk tetap bisa menjalani perannya di luar peran mereka sebagai staff gitu. Walaupun mungkin memang perlu untuk memahami prioritas juga ya gitu. Kayak misalnya kita mesti benar-benar memahami apakah sebenarnya alasannya masih relevan. Tapi kan ketika alasannya cukup relevan, misalnya anaknya sakit, dia harus datang agak terlambat, dan nggak ada yang jaga misalnya, itu kan sebenarnya masih bisa untuk akhirnya kita memahami bahwa oh ya kondisinya memang nggak memungkinkan, nggak apa-apa lah, kayaknya masih bisa untuk digantikan dulu sementara untuk oleh orang lain gitu. Terus bisa berkomunikasi secara terbuka. Em, di sini komunikasi secara terbukanya itu lebih ke untuk menerima hal-hal yang tidak menyenangkan, dalam artian kadang tuh mungkin sebagai pemimpin kita mencoba ya untuk seringkali mungkin Bapak Ibu semua tuh mencoba buat berkomunikasi, menanyakan kondisinya seperti apa sih, kesulitannya apa, atau tantangannya apa, masalahnya di mana. Eh, Tapi ada beberapa yang mungkin tujuan dari komunikasinya itu menanyakannya jadi menanyakan basa-basi. Menanyakan, ya udah yang penting ditanyain aja dulu kesulitannya apa, tapi setelah itu hmm, tidak mencoba untuk memahami kesulitannya. Jadi lebih ke bertanya secara terbuka, tapi setelah itu langsung memaksakan. Oh enggak, itu mah bisa, itu perasaan kamu aja. Jadi tidak mencoba memvalidasi apa yang terjadi, apa yang menjadi kesulitan dari para staf ini. Nah, dengan komunikasi terbuka ini memang diharapkan pemimpin itu bisa untuk lebih mendengarkan secara aktif apa yang benar-benar terjadi gitu. Jadi kemampuan untuk berempatinya tadi itu pun juga diasah selama melakukan komunikasi secara terbuka. Kemudian itu proaktif terhadap kondisi karyawan. Nah, kalau tadi kan sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mendapatkan pemaparan nih sebenarnya kondisi kesehatan mental itu apa aja dan biasa apa yang bisa tercapture ketika berinteraksi sama staff. Nah, coba untuk secara aktif menanyakan kayak kalau misalnya kayaknya mulai kelihatan nih agak lemas-lemas gitu, itu bisa untuk ditanyakan kepada mereka. Eh, Gimana kabar kamu hari ini? Sekedar untuk mungkin supaya membuat karyawan juga merasa, oh atasannya tuh peduli ya, oh pemimpin mereka tuh mau loh untuk mendengarkan gitu, mau loh untuk bisa loh untuk dijadikan tempat berkeluh kesah gitu. Terus memberikan contoh tadi, jadi memberikan contoh ini tuh untuk yang membangun motivasi gitu, karena mungkin kalau rekan kerja para bapak ibu semua bisa merefleksikan kembali masa-masa di mana bapak ibu tuh memiliki pemimpin yang kayaknya cukup menyenangkan, cukup membuat bapak ibu merasa nyaman. Nah, mungkin selama bekerja itu otomatis jadi semangat juga ya. Oh, bapak ini atau ibu ini bisa jadi contoh. Jadinya ada dorongan untuk melakukan pekerjaan sedemikian rupa, sebaik mungkin. Ada dorongan untuk, oh saya nggak boleh nih mengecewakan bapak ini, atau saya nggak boleh nih mengecewakan ibu ini gitu. Nah, begitu juga ketika bapak ibu menjadi pemimpin, perlu juga nih untuk akhirnya memberikan contoh yang tepat kepada para staf sehingga mereka pun juga jadi terdorong untuk melakukan hal yang serupa gitu. Em, Kadang mungkin Bapak Ibu berharap para stafnya itu bisa menyelesaikan tepat waktu gitu misalnya sesuai dengan waktu yang disepakati, sesuai dengan SLA yang telah ditentukan di awal. Tapi ternyata ada beberapa sikap Bapak Ibu itu menunjukkan ketidaktepatan waktu dari Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, itu kan sebenarnya justru akan jadi bumerang. Di awal Bapak Ibu mungkin menuntut mereka untuk bekerja nih secara tepat waktu, tapi kok sebagai staf tidak melihat hal itu ya, itu kan sebenarnya juga bisa. Nah, staf ini tuh cukup peka tuh dalam menghadapi, dalam mengamati pemimpin atau atasannya. Jadi hal-hal seperti ini juga penting untuk pada akhirnya seorang pemimpin itu memberikan contoh gitu. Karena kan ketika pemimpin ini bisa memberikan contoh, bisa memberikan eh,
dorongan kepada mereka, otomatis mereka tuh jadi kerja untuk secara optimal dan merasa nyaman juga. Karena tugas pemimpin ini kan seperti tadi, membangun lingkungan kerjanya dulu yang membuat mereka merasa nyaman. Ketika para staf tidak nyaman, ya justru itu akan lebih menantang lagi karena berdampak ke bagaimana mereka menunjukkan performanya dan impact-nya akhirnya secara jangka panjang ke kesehatan mentalnya. Seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Kalau pemimpin itu kan memang perannya terbatas di dalam lingkup kerjanya, divisinya, atau timnya, atau unitnya gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata di dalam perusahaan itu apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk akhirnya membantu memfasilitasi itu? Nah, yang pertama adalah menyediakan layanan EAP atau biasa disebut dengan Employee Assistance Program. Jadi ini adalah layanan yang sebenarnya layanan konseling, tapi dalam lingkup pekerjaan. Layanan-layanan yang bisa membuat para staf ini mungkin memiliki tempat yang aman ya gitu karena mungkin ada beberapa hal yang ketika mereka ceritakan ke atasan mungkin mereka nggak akan mereka belum tentu dapat saran-saran yang cukup bisa mereka lakukan secara untuk menghadapi kesehatan mentalnya. Jadi misalnya mungkin ketika cerita ke atasan, atasan itu mungkin bisa membantu dari segi solusi di pekerjaan. Tapi dari segi emosinya, mengelola pikirannya, mengelola tekanannya, itu mungkin memang dibutuhkan bantuan profesional gitu. Nah, sehingga adanya layanan EAP ini itu akan membantu para karyawan nih bisa menjaga kesehatan mental mereka juga gitu. Jadi ketika mereka rasanya mulai mumet dengan pekerjaan atau mereka mulai mumet dengan kondisi sehari-harinya, itu mereka bisa berkonsultasi ke mereka bisa memanfaatkan layanan EAP ini. Nah, yang kedua itu adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan di perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem kerja. Misalkan, oh kayaknya ada beberapa yang hybrid bisa dilakukan sampai hybrid, atau mungkin dari segi proses sistem cuti, atau lembur gitu. Karena kan mungkin ada lembur-lembur yang ternyata tidak ada uang lemburnya misalkan kayak gitu. Oh, kayaknya ketika ini kok kayaknya mulai sering lembur ya. Oh, kayaknya mungkin perlu dievaluasi lagi sehingga misalnya lemburnya jadi ada insentif tambahannya misalkan kayak gitu. Terus memfasilitasi para pemimpin mengikuti pelatihan kepemimpinan. Nah, ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena individu, maksudnya sebagai individu, seorang pemimpin itu kan juga belajar juga berproses. Mereka itu kan sangat mungkin belum memiliki pengalaman yang mendalam dalam memimpin. Bisa aja ada pemimpin-pemimpin yang memang baru pertama kali nih dia menjadi pemimpin, atau baru pertama kali nih dia menjadi pemimpin untuk staf yang lebih banyak gitu jumlahnya, divisi, maksudnya bidang yang lebih besar gitu, unit yang lebih besar. Nah, itu perlu untuk di-update terus tuh kemampuannya gitu. Dan sebenarnya kan karakteristik generasi itu semakin variatif ya. Dan ketika adanya pelatihan kepemimpinan yang dilakukan secara berkala, itu akan mengasah kemampuan mereka juga. Mereka mungkin juga, para pemimpin ini mungkin jadi lebih terupdate dengan cara-cara kira-kira bisa dilakuin nih kepada para staff gitu. Terutama adanya gap generasi. Jadi kan ketika ada gap generasi, dengan adanya pelatihan ini mereka jadi punya gambaran kira-kira penanganan atau pendekatan seperti apa yang mereka bisa lakukan kepada generasi-generasi di bawahnya atau di atasnya gitu. Terus menormalisasi masalah kesehatan mental. Seperti tadi mungkin sempat disinggung sedikit, kesehatan mental ini tuh sebenarnya masih agak ada stigma-stigma tertentu gitu untuk akhirnya sebagai individu mengakui kalau dia tuh ada masalah kesehatan mental. Biasanya tuh seringkali mungkin ada beberapa yang mereka sudah melakukan
konseling di luar perusahaan atau pergi ke psikiater, gitu, itu mereka benar-benar nggak ngomong, nggak ngasih tahu ke rekan kerjanya atau ke atasannya, jadi diem-diem gitu. Karena mungkin ada ketakutan, pandangan dari rekan kerjanya tuh seperti apa ketika dia tahu kalau si staff ini mengalami kesehatan mental gitu. Nah, ini yang kayak kadang mungkin tadi juga sempat dibilang kalau masalah kesehatan mental ini identik dengan eh, pandangan kalau mereka itu lemah gitu. Mereka itu lemah atau masalah kesehatan mental. Oh, dia gila ya gitu. Kayak kamu gila ya, ngapain sampai ke psikolog, ngapain sampai ke psikiater gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu untuk dihindari. Ketika misalkan memang ada staf yang mengakui misalnya mereka memiliki masalah kesehatan mental, mungkin yang bisa dilakukan adalah yang memvalidasi aja dan mendengarkan gitu, mendengarkan sebenarnya apa yang bisa dibantu ya, apa yang kira-kira bisa membantu dia mungkin untuk membantu proses pemulihannya dalam masalah kesehatan mental ini gitu. Kira-kira sebagai atasan bisa support apa atau dari rekan kerja bisa support apa gitu. Jadi lebih ke ada proses diskusi juga, kira-kira apa yang bisa dibantu gitu. Dan sebagai staff pun juga mungkin akan lebih nyaman ya ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi nih dengan atasannya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh sistem kebijakan yang bisa dilakuin oleh perusahaan. Menindak tegas pelaku bullying atau diskriminasi. Terus pemberian cuti yang cukup dan prosedur yang mudah. Kadang kan sebenarnya mungkin dari perusahaan sudah punya sistem cuti sendiri, tapi ada beberapa yang mungkin sebagai pemimpin karena dia merasa pengen tahu nih kenapa ya cuti gitu. Emang jadi dia bertanya, emang mau ngapain ya cuti? Kayaknya tugas lagi banyak-banyaknya deh. Mendingan gak usah cuti lah atau kayak ya udah cutinya ditunda aja yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya akhirnya membuat karyawan juga segan untuk mendaftarkan cuti gitu. Karena kan sebenarnya bagaimanapun cuti itu ya haknya karyawan gitu. Terus yang ketiga itu adalah memastikan secara berkala load kerja karyawan sudah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Terus fleksibilitas jam kerja misalnya hybrid gitu. Adanya pemberian apresiasi atau bonus yang sesuai. Mengadakan acara sosial secara rutin. Sosial ini misalnya gathering, team building, atau sekedar mungkin pemimpin atasan itu mengajak makan rekan-rekan kerjanya misalnya karena sudah selesai satu proyek besar gitu atau ya sekedar untuk kumpul-kumpul untuk makan siang bareng yang kayak gitu-gitu. Nah, di sini mungkin terakhir dari saya, di sini yang perlu ditekankan adalah mungkin masalah kesehatan mental bukan hal yang mudah untuk diakui. Maka dari itu, perusahaan atau pemimpin perlu lebih peka untuk menyadari perilaku karyawan sehingga dapat merujuknya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti itu. Seperti itu dari saya, kira-kira terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin saya kembalikan ke Pak Alberto. Baik, Bu Shannon Emily, terima kasih untuk paparannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada webinar pagi ini mau bertanya kepada Ibu Shannon Emily atau mau sharing mungkin boleh silakan langsung. Mungkin akan ditanggapi langsung oleh Ibu Shannon Emily. Silakan.
Boleh untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat atau mungkin boleh on mikrofonnya langsung untuk bertanya, boleh silakan. Baik, mungkin belum ada pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin dari saya lah, Mbak Shannon, Bu Shannon. Gimana Pak Alberto? Mungkin tentang kebijakan dan mungkin tantangan dan solusi lah ya dari saya. Saya kira mungkin apa gitu tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin dalam membangun lingkungan kerja ramah kesehatan mental dan bagaimana mengatasinya. Seperti itu. Terus dan juga bagaimana menangani pemimpin atau karyawan yang masih menganggap isu kesehatan mental sebagai kelemahan. Mungkin seperti itu sih. Oke, berarti lebih ke tantangan pemimpin ya untuk menjaga, memberikan, mungkin membangun lingkungan yang sehat mental gitu ya Pak Alberto. Oke, sebenarnya kalau tantangan sendiri pasti cukup banyak, maksudnya tantangan untuk membangun kesehatan mental itu pasti cukup menantang karena kadang ketika misalkan atasannya sebagai pemimpin sudah mencoba untuk melakukan pendekatan, mungkin mencoba untuk membangun, tapi kan membangun situasi yang nyaman, tapi kan mungkin ada eh, karakteristik-karakteristik staff yang mungkin nggak ketebak gitu, atau mungkin ada karakteristik-karakteristik yang kayaknya melakukan penolakan. Nah, itu yang memang mungkin perlu untuk pendekatan lebih khusus gitu, pendekatan yang benar-benar mungkin lebih personal ya kepada staff-staff seperti ini. Nah, tapi ada juga yang sebenarnya tantangannya itu justru dari organisasinya sendiri gitu, kayak mungkin dari
atasannya sudah mencoba dan mungkin bahkan berhasil membangun divisi yang memang punya lingkungan kerja yang cukup nyaman atau cukup menjaga lah kesehatan mental. Tapi ternyata dari organisasi itu kurang bisa membantu atau kurang bisa memfasilitasi. Yang mana tetap aja ujungnya dampaknya kepada si para staf yang misalnya cukup overload dengan pekerjaannya, cukup tertekan, cukup ya jadinya akhirnya mungkin burn out misalkan kayak gitu. Nah, di sini mungkin yang bisa dilakukan oleh pemimpin memang jadinya cukup terbatas. Biasanya bisa berkonsultasi kepada HR ketika kondisinya kayak gini seperti apa, atau akhirnya dengan kondisi kayak gitu untuk staf-staf yang mungkin memang sudah punya masalah kesehatan mental itu ya perlu untuk akhirnya dirujuk kepada psikolog-psikolog atau mungkin psikiater-psikiater yang ada di domisili masing-masing gitu, ataupun secara online itu juga bisa gitu. Nah, kalau secara online kan sebenarnya mungkin akan lebih mudah gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin juga ngerasa masih lebih nyaman nih untuk melakukan sesinya secara offline. Seperti itu, Pak Alberto. Oke, baik Bu Shannon. Kasih informasinya Bu. Mungkin ada dari teman-teman lagi nih mau bertanya mengenai pengalaman teman-teman mengenai kesehatan mental di tempat kerja, boleh silakan. Nah, kalau Bu Shannon, kalau semisal nih kita kira-kira kayak indikator apa yang bisa digunakan gitu untuk menilai keberhasilan program kesehatan mental di tempat kerja? Kira-kira indikator apa gitu? Terus bagaimana sih cara mengajak seluruh level manajemen atau termasuk direksi untuk berkomitmen pada isu-isu ini? Mungkin seperti itu Mbak Shannon. Jadi kalau indikator yang paling jelas biasanya dari apa eh, tinggi atau rendahnya jumlah orang-orang yang akhirnya sering resign ya gitu. Itu maksudnya kan sebenarnya kalau seperti itu memang bisa ditelusuri nih, misalnya banyak yang akhirnya oh kok kayak tingkat keluarnya tinggi gitu. Banyak yang akhirnya resign tuh cepet banget gitu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu indikator oh kayaknya ada masalah apa nih di perusahaan yang dampaknya kok komitmen di dalam perusahaannya rendah gitu. Itu sebenarnya artinya mulai itu untuk perlu dievaluasi gitu. Terus misalnya adanya bullying, itu udah paling kelihatan sih. Maksudnya yang jadi indikator yang jelas ya, yang memang udah ada tanda-tanda oh harusnya mulai dievaluasi tuh gitu. Tadi yang kedua, maaf pertanyaannya apa Pak Alberto? Masih di mute, Pak. Baik, mungkin yang kedua tadi tuh kalau tidak salah saya menanya mengenai gimana sih cara mengajak seluruh level manajemen termasuk direksi untuk berkomitmen pada isu kesehatan mental seperti itu sih Mbak Shannon. Kalau untuk diajaknya memang awalnya tentu dari proses edukasi ya. Edukasi seperti misalnya webinar-webinar atau misalnya seminar-seminar, workshop, training, yang mana membuat mungkin menyadarkan kondisinya tuh seperti apa gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya ketika eh, mungkin para top management yang masih belum menindaklanjuti terkait kesehatan mental ini, ya mungkin memang karena adanya knowledge yang memang belum mendalam aja terkait kesehatan mental sehingga mereka juga mungkin nggak tahu kira-kira nggak tahu nggak peka untuk menangkap situasi-situasi dari para staf ini gitu. Jadi sehingga ketika seperti itu tentunya pasti langkah pertama adalah proses edukasi dulu yang sering, yang cukup intensif terkait kesehatan mental sendiri, terus juga mungkin mulai adanya kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik terkait kesehatan mental, misalnya dari pemberian layanan EAP di perusahaan gitu. Itu kan otomatis mendorong para atasan ini juga untuk merujuk ya gitu. Sesimpel maksudnya hal yang paling dasar, sesimpel untuk merujuk aja itu kan sebenarnya udah langkah yang awal untuk akhirnya mereka cukup sadar dengan kondisi kesehatan mental. Sebelum akhirnya mungkin mereka punya cara sendiri ya untuk membangun lingkungan itu gitu.
Oke, baik. Makasih. Semoga cukup informatif juga. Mungkin teman-teman juga boleh mendengar tadi penyampaian dari Bu Shannon. Mungkin ini ada pertanyaan juga nih dari Tiara ya, Mbak Tiara mungkin. Bu izin bertanya, kalau misalnya mulai merasa stres atau sulit mengontrol emosi, untuk mengatasinya bagaimana ya, Bu? Karena kadang kalau misalnya ke psikolog langsung tidak tahu caranya, atau kadang biayanya juga sepertinya mahal. Mungkin ini Hmm, pertanyaan dari Mbak Tiara. Dan oke. mungkin boleh dijawab, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tiara untuk pertanyaannya. Eh, Biasanya kalau untuk mengatasi stres dan sulit mengontrol emosi itu memang perlu untuk diketahui dulu sebenarnya apa nih yang bikin stres atau apa yang memicu emosi-emosi ini gitu. Sehingga dengan tahu kan berarti artinya akan membantu tuh kira-kira mulai dipikirkan atau dipertimbangkan kira-kira mengatasinya seperti apa. Nah, opsi lainnya adalah sebenarnya ketika kita stres atau mengalami sulit mengontrol emosi itu kalau misalnya kita balik ke materi yang tadi, itu kan sebenarnya ada respon fisiologis ya. Mungkin dari eh, kita ngerasa kayaknya semakin lebih banyak deg-degannya, lebih banyak gelisahnya, atau misalkan nggak tenang gitu, kayak banyak sikap-sikap yang misalnya mulai apa injek-injek apa kayak menggerak-gerakkan kaki atau kayak tangannya nggak bisa diem gitu atau kayak misalnya gerak-gerak terus. Nah, ketika dalam kondisi itu coba deh untuk akhirnya mengelola nafas. Jadi ada kayak teknik pernafasan bisa ada satu namanya square breathing itu kayak dihitung. Jadi dihitung empat 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 gitu 4 kali. Jadi 4 kali untuk tahan, sorry untuk tarik nafas 4 hitungan, terus tahan 4 hitungan, buang dari mulut 4 hitungan, terus istirahat sebentar 4 hitungan. Habis itu mulai lagi. Tarik lagi nafas dalam-dalam 4 hitungan, pelan-pelan tahan, terus buang. Begitu terus sampai rasanya kayak udah mulai cukup tenang gitu. Tapi yang paling penting adalah pahamin dulu sebenarnya apa sih yang bikin stres gitu. Karena ketika kita memahami apa yang bikin stres, itu akan membantu tuh untuk akhirnya kita menelusuri kira-kira cara mengatasinya seperti apa. Atau ketika misalnya kita tahu kalau stresnya adalah pekerjaan, atau misalnya stresnya adalah dimarahin atasan. Berarti kan sebenarnya kita bisa untuk akhirnya memikirkan, oke, gimana cara kita istirahat dulu dari pekerjaan, atau gimana caranya atasan gak marah-marah lagi nih ya sama pekerjaan kita, yang kayak gitu. Jadi ada langkah preventifnya seperti itu. Nah, kalau ini kan tadi Mbak Tiara sempat menyinggung, karena kadang kalau misalnya ke psikolog langsung nggak tahu caranya, atau kadang biayanya juga sepertinya mahal. Nah, kalau untuk layanan psikologi ini, layanan dari psikolog, itu sebenarnya bisa diakses dari untuk kayak rumah sakit terdekat, rumah sakit umum biasanya ada, rumah sakit RSUD gitu, itu biasanya ada beberapa tuh juga mungkin ada puskesmas yang menyediakan psikolog dan bisa diakses oleh BPJS. Tapi kalau misalnya secara online di Tabula juga bisa, itu nanti silakan dicek aja di website Tabula, itu bisa ada pendaftaran untuk sesi konseling dengan psikolog seperti itu, Mbak Tiara. Hmm. Oke, baik, Mbak Tiara. Gue Meli. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Tiara gimana, Mbak Tiara? Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin menanggapi jawaban dari Bu Shannon. Silakan, Mbak Tiara. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang ada pada webinar kali ini. Mungkin ada teman-teman boleh silakan bertanya lewat chat Zoom atau boleh langsung menanggapi dengan mengaktifkan mikrofon.
Baik, ada dari peserta webinar bernama Akel, di mana di sini pertanyaannya, Bu, izin bertanya, kalau kita tidak merasakan apa-apa dengan dan perasaan juga seperti datar saja, hanya melakukan kegiatannya, hanya kerja kemudian pulang tidur, apakah itu juga termasuk ada isu kesehatan mental, Bu? Mentalnya, Bu? Mungkin itu sih pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih Pak atau Bu Akel. Nah, kalau misalkan tidak merasa apa-apa, perasaan juga seperti datar aja. Sebenarnya itu mungkin perlu untuk ditanyakan kepada diri sendiri sebenarnya sejauh ini kepuasan atau kesenangannya tuh bagaimana sih dari diri sendiri gitu. Jadi mungkin akan mudah ketika kita pakai angka gitu ya. Misalnya dari skala 0 sampai 10, seberapa puas sih dengan pekerjaan yang sekarang atau seberapa senang sih menjalani kehidupan seperti ini atau ada nggak sih kira-kira harapan atau ekspektasi yang diinginkan kira-kira gimana kalau bisa mengubah situasi ini gitu. Karena kalau sebenarnya kesehatan mental itu kan balik lagi juga ke apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan dari satu individu. Ketika misalkan dia merasa datar-datar aja nih dengan apa yang dijalani dari segi pekerjaan, tapi misalnya dia dari segi keluarga, dari segi pertemanan atau dari segi aspek eh, relasi dengan pasangan gitu. Oh, ternyata sebenarnya ya cukup menyenangkan aja kok gitu. Cukup puas dan sebenarnya walaupun datar-datar aja eh, kira-kira apa nih yang bikin datar? Kira apakah memang pekerjaannya rasanya kurang ada maknanya atau oh ya karena saking udah berpuluh-puluh tahun menjalani pekerjaan ini ya sebenarnya rasanya udah datar aja gitu. Nah, kira-kira apakah ada nggak sih dorongan untuk akhirnya mungkin membuat jadi semangat lagi misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau isu kesehatan mentalnya jawabannya mungkin belum tentu gitu karena sangat tergantung sekali dari kondisinya tuh sebenarnya seperti apa. Tapi ketika misalkan mulai ada perasaan datar itu boleh ditanyakan lagi kepada diri sendiri kira-kira pemaknaan atau kayak apa sih yang sebenarnya benar-benar diinginkan dari aspek pekerjaan atau dari aspek kehidupan lainnya. Seperti itu. Itu apa menjawab Pak atau Bu Akel? Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin sambil dijawab aja, Pak Alberto. Baik, boleh langsung Oh, mungkin dari oke. email ya. Bu, izin bertanya bagaimana mengukur keberhasilan program kesehatan mental? Apakah melalui survei, turnover rate, atau metrik lain? Hmm, Mungkin itu Oke. pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Ranal. Tadi mungkin sebenarnya sudah sempat ditanyakan sama Pak Alberto juga ya. Jadi kalau sebenarnya mengukur keberhasilan program kesehatan mental, selain dari segi apa ya kepuasannya, kepuasan karyawan terhadap program tersebut, pandangan karyawan terhadap eh, program tersebut, tapi ya bisa juga dengan dari turnover rate itu sangat terlihat sih gitu. Dan itu mungkin kalau ngomongin tentang turnover rate itu akan jangka panjang sifatnya. Jadi keberhasilan program ini mungkin jadinya tidak terlalu terlihat di awal karena misalnya ada program EAP dulu nih misalnya ada program EAP. Nah itu sebenarnya kan mungkin nggak akan langsung terlihat dari turnover rate-nya seperti apa. Nah itu memang pasti akan dievaluasi secara jangka panjang. Nah cuman yang dari paling mudah untuk terlihat adalah misalnya dari survei atau misalkan ditanya ada proses FGD atau wawancara dengan para atasannya atau para stafnya kira-kira gimana sih pendapat mereka atau apa yang mereka rasakan terhadap program yang lagi dijalankan. Seperti itu, Bu Ranel. eh apa menjawab, Bu Ranel? Oke, nah ini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk ke message saya.
Oke, terima Boleh kasih silakan. Granel. Saya sambil bacain ya. Jadi, izin bertanya, jika ada pemimpin kita di kantor sifatnya emosional banget, selalu marah di depan, marahin staf di depan umum, selalu minta maaf, tetapi emosional tidak pernah hilang, apakah ini termasuk karakter atau pengaruh situasi? Nah, em, kalau sebenarnya menanyakan kepada saya, tentunya sebenarnya saya tidak bisa menjabarkan secara jelas apakah ini pengaruh karakter atau pengaruh situasi, karena sebenarnya kan dari pemimpin, dari orang yang marah-marah ini yang sepertinya em, memahami situasinya mereka gitu. Tapi ketika misalkan memang ada atasan-atasan seperti ini, mungkin kan sebenarnya dia nggak akan terlalu terbuka ya dengan para stafnya gitu. Nah, sebenarnya mungkin bisa disampaikan kepada pihak HR sehingga pihak HR bisa reach atasan ini, dan lebih menindaklanjuti sih, mungkin bisa dari atasannya lagi, maksudnya lebih ke level yang lebih atasnya dari top management yang mungkin akan bantu approach, atau misalkan mungkin dari pihak pihak HR-nya yang nantinya akan membantu nih kira-kira menanyakan kondisinya seperti apa kayak gitu. Baik, apa ada lagi pertanyaannya? Mungkin kita tunggu 2 menit lagi. Mungkin kalau memang tidak ada, kita akhiri sesi tanya jawabnya ya, Bu Shannon. Oke, baik. Kelihatannya mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Jadi mungkin kita akan tutup aja kali ya, Bu Shannon ya. Baik, Pak Alberto. Baik, terima kasih atas insight yang sangat inspiratif dari Bu Shannon Emily, di mana Bu Shannon sebagai psikolog dari PT Tabula Sejahtera. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara webinar pagi ini, izinkan mungkin kami akan mengambil dokumentasi lagi. Dan minta tolong admin untuk ambil dokumentasi lagi. Boleh teman-teman untuk menyalakan kamera. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara webinar pada pagi ini, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih untuk Beta Tabula yang telah mendukung kami, Apeknas, untuk mengadakan webinar pada pagi hari ini, yang dimana membahas mengenai peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental.
Baik, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, serta semua peserta yang dengan penuh perhatian mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Alberto, Pak Fandi. Mungkin saya izin live ya.